pembahasannya kemarin tersisa sedikit. Ya. Kemarin kan kita sampai di hadis ini. Man adraka malahu 'inda rajulin qad aflasa fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi. Ya, coba buka antum. Ya. Man adraka malahu 'inda rajulin qad aflasa fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi. Apa artinya Panji? Man adraka, siapa yang mendapati hartanya aflasa, yang telah bangkrut, fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi, maka dia lebih berhak dengan untuk harta itu daripada yang lainnya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan baru. Di sini ada di poin 366. Antum perhatikan di buku antum. Wa yajibu ala waliyyis shaghir. Menjadi wajib atas wali as-shaghir. Apa wali? Antum paham wali kan? Wali, orang tua itu wali namanya. Pengganti orang tua mungkin kakek atau paman atau saudara laki-laki. Maka wajib bagi wali as-shaghir, anak kecil, as-shaghir artinya anak kecil, wasafi itu orang yang belum berakal. Ya. Wasafi artinya orang yang belum berakal. Wal majnun dan orang gila. Jadi kalau ada anak kecil atau orang safi atau orang gila, jika dia punya harta, apa yang harus dilakukan oleh walinya? Yaitu an yamna'ahum minat tasarruf, yaitu melarang mereka dari tasarruf. Apa tasarruf? Mempergunakan atau mengelola. Tasarruf artinya mengelola. Tasarruf artinya apa? Mengelola atau menggunakan fi malihim alladhi yaduruhum, di harta mereka yang membuat mereka mendorat, ya, yang membahayakan mereka. Baik. Terjemahkan Panji. Wa yajibu, baca dan terjemahkan. Wajibu Ala wali at-tahiri wasafihi wal majnuni an yamna'ahum minat tasarruf fi malihimil ladhi malihim. Alladhi yaduruhum. Baik, apa artinya? Wajib atas wali anak kecil atau orang tidak berakal dan orang gila. Apa yang wajib bagi dia? Melarang mereka mempergunakan harta mereka, yang mana itu bisa membuat bahaya, ya. Jadi anak kecil kalau dia punya harta warisan, contohnya 1M contohnya, terus untuk kasihkan uangnya ke anak kecil itu, bahaya nggak? Ya bahaya, bisa dirampok, bisa digunakan tidak semestinya. Ya bisa jadi dia beli permen dengan harga 300.000 contohnya, nggak mungkin kan? Karena lebih bahaya. Jadi hartanya harus dilarang untuk dikelola oleh mereka. Baik, dalilnya apa? Ini dalilnya qala ta'ala wala tu'tus sufaha amwalahum. Jangan kalian berikan orang-orang safi. Sufaha jamak dari safi. Apa tadi Nabi bilang safi artinya? Safi orang yang tidak berakal, yang belum berakal, ya. Wala tu'tus sufaha amwalakum. Jangan kalian berikan orang safi itu harta kalian, ya. Artinya jangan disuruh mereka untuk belanja atau mempergunakan hartanya. Ini dalilnya. Nah, kenapa pembahasan ini masuk ke dalam babul hajar? Karena ini termasuk melarang orang dari mempergunakan hartanya. Ya, sebelumnya kita larang mereka menggunakan harta mereka. Kenapa? Karena mereka bangkrut, ya kan? Kenapa mereka dilarang? Karena khawatir nanti harta yang dia miliki itu nggak bisa menutupi hutangnya. Maka mereka dilarang untuk mempergunakan harta mereka, atau diblokir, atau diboikot, ya, atau disita. Nah, orang kecil atau anak kecil juga sama seperti itu, diblokir atau dilarang, ya, dihajar, ya. Ya. Maka di sini masuk pembahasan babul hajri. Kemudian di sini wa alaihi. Masuk wa alaihi di sini apa? Dan juga wajib atasnya. Atas siapa? Ala
ala wali saghir, ya. Ya, juga wajib atas orang wali ya, alla yaqruba malahum, agar tidak, Allah artinya jangan tidak, agar tidak mendekati harta mereka. Hum di sini harta siapa? Hum di sini mereka maksudnya siapa? Anak kecil, ya, asafi atau al-majnun, ya. Jangan mendekati harta mereka atau menggunakan harta mereka illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Ya. Seperti min hifdhihi, menjaganya, wa tasarrufi an-nafi'i lahum, ya, mengelola atau mempergunakan dengan cara yang bermanfaat untuk mereka, ya. Tasarruf, mempergunakan dalam hal yang bermanfaat untuk mereka. Wa sarfi ma yahtajuna ilaihi minhu, dan memberikan apa yang mereka butuhkan, ya, kepadanya, ya. Dan memberikan apa yang mereka butuhkan kepadanya dari harta itu. Baik. Ini bagi wali. Contohnya antum punya saudara yang anak yatim, jadi hartanya antum yang kelola, maka antum tidak boleh memakan harta anak yatim itu, ya, kecuali dengan cara yang baik, seperti menjaganya atau mempergunakannya untuk hal yang bermanfaat untuk anak itu. Mungkin antum belikan hartanya itu ke tanah, nanti biar mereka besar, nanti mereka gunakan tanah itu untuk bikin rumah, atau antum belikan ke pakaian buat mereka yang bermanfaat untuk mereka, ya. Baik. Itu hal yang wajib dilakukan oleh wali, ya. Ya. Wa waliyuhum, dan wali mereka, siapa itu wali mereka itu? Abuhum ar-rasyid, bapak mereka yang berakal. Ya. Bapak di sini maksud kakek juga ya, kakek, ya, termasuk kakek juga. Fa illam yakun, seandainya tidak ada, nggak ada bapaknya, berarti anak yatim ya, atau orang yang tidak berakal, ya. Ja'alal hakimu al-wakalata la ashfaqa man yajiduhu min aqaribihi. Maka hakim menjadikan wakalah. Wakalah itu artinya perwakilan, ya. Siapa yang menurut dia lebih bagus, ya, lebih sayang kepada dia, yang didapati dari para karib kerabatnya. Jadi dia lihat karib kerabatnya, siapa yang lebih dekat ke dia dan lebih menyayanginya, ya. Wa a'rafuhum, dan siapa yang lebih kenal dengan orang itu. Contohnya ada orang gila. Ternyata orang gila ini punya harta yang banyak ditinggalkan oleh orang tuanya. Siapa yang mengurus hartanya, maka hakim yang menentukan. Dia lihat kerabatnya, siapa kerabatnya yang paling dekat, yang paling perhatian, dan paling paham dengan orang ini. Maka hartanya diserahkan pengelolaannya kepada kerabatnya itu. Wa amanahum, dan orang yang paling aman atau amanah. Baik. Kemudian di sini di poin 369, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Ya. Dan siapa saja yang kaya, waman, siapa saja kana ghaniyan, yang kaya, tidak butuh kepada harta itu, kepada harta orang gila atau harta anak kecil atau harta orang yang tidak berakal, falyasta'fif, maka hendaklah dia menahan diri, ya, mencukupkan diri, ya. Ifa itu punya harga diri, enggak menggunakan harta itu, ya. Mencukupkan diri dengan harta yang dia punya, tidak menggunakan harta anak yatim tadi atau anak kecil tadi. Wa man kana faqiran, dan siapa yang fakir, seandainya wali itu fakir. Contohnya antum fakir contohnya, tapi antum diamanakan untuk mengelola harta anak kecil. Tapi antum fakir. Maka falyakul bil ma'ruf, maka boleh antum makan dari harta itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang sewajarnya, ya. Ya. Wa huwal aqallu min ujrati mislihi au kifayatihi, dan dia lebih sedikit dari upah semisal dengannya atau kifayatihi, atau kecukupannya, ya. Sekarang kita masuk pembahasan baru. Babus sulhi. Apa itu sulhi? Antum pernah dengar dalam Quran wasulhu khair. Apa artinya? Sulhu artinya perdamaian. Apa artinya?
perdamaian. Babu sulhi arti bab perdamaian. Ya. Di sini artinya perdamaian di sini maksudnya kalau ada dua orang bersengketa atau dua pihak bersengketa, maka mungkin diselesaikan dengan cara berdamai, mungkin mengganti atau dengan memberi duit, memberi uang atau memberikan sejumlah harta atau memberikan sejumlah sewa. Contohnya, si Hafiz tabrakan sama si Isa di jalanan. Contohnya Hafiz nabrak mobilnya. Ternyata pecah lampunya. Maka si Hafiz ganti uang 300.000 contohnya. Itu uang damai. Itu seperti itu. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda as-sulhu jaizun bainal muslimin. Perdamaian itu jaiz. Apa jaiz? Boleh. Bainal muslimin, di antara orang muslim. Illa sulhan, kecuali perdamaian yang harrama halalan, yang mengharamkan yang halal atau ahalla haraman, atau yang menghalalkan yang haram. Jadi tidak boleh. Ya, contohnya damainya saya akan meminjamkan kamu tapi dengan syarat riba, itu tidak boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ya. Baik. Kemudian di poin 371 fa idza salahahu seandainya dia melakukan perdamaian an ainin terhadap benda dengan benda yang lain atau dengan hutang. Ya, dengan hutang itu juga boleh. Wa in kana lahu alaihi dainun. Wa in kana seandainya dia memiliki ya dainun hutang fasalahahu anhu bi'ainin, maka dia damai atau melakukan perdamaian perbaikan dengan mengganti dengan ain. Ain itu benda ya, dengan benda. Wa in kana lahu alaihi dainun, seandainya dia punya hak hutang terhadapnya, artinya dia punya piutang ya. Yang dia punya hak harta di situ, orang berhutang kepadanya, maka dia buat perhitungan damai untuk membayarnya dengan benda. Au bidainin qabadahu qabla tafarruq, atau dengan hutang yang dia pegang sebelum berpisah, maka jaza, maka boleh hukumnya. Au salahahu, atau dia berdamai ala manfaatin, atas sebuah manfaat. Ya, artinya pinjamkan barang ya. Atau pinjamkan au salahahu, dia melaksanakan perdamaian ala manfaat, sebuah manfaat. Kita dipinjamkan sebuah barang. Fi iqarihi, di bangunannya atau propertinya ya. Iqar itu bangunan, au ghairihi, atau yang lainnya yang maklumah, yang diketahui. Ya. Au salahahu, atau dia melakukan perdamaian dengan andaini. Dain apa artinya? Hutang. Al-muajjal, ya, yang ditangguhkan. Bi ba'dihi halan, sebagiannya sekarang. Ya. Al-andaini al-muajjal, hutang yang ditangguhkan, yang punya tempo. Ya. Al-muajjal itu artinya hutang yang bayarnya nanti, ya. Bi ba'dihi halan, dengan sebagiannya hari ini, di waktu sekarang ini. Au kana lahu alaihi dainun yang lama nih qadrahu fasallahahu ala syai'in sahadalik. Kayak contoh ini, au kana lahu alaihi dainun, atau dia memiliki hutang tetapi dia bersama temannya atau sama orang yang berhutang itu tidak mengetahui harganya, jumlahnya. Maka dia berdamai dengan sesuatu hal. Contohnya si Hafiz punya hutang kepada Isa, tapi sudah lama banget, tapi sampai lupa dia berapa hutangnya.
nggak ingat lagi. Si Alfi juga nggak ingat, si Isa juga nggak ingat lagi. Maka dia sepakat saja berapa gitu. Ya. Atau sepakat saja mungkin dengan yang lainnya. Ya, ini kalau dia tidak tahu layak lama nih, qadrahu, dia tidak tahu lagi berapa jumlahnya. Maka dia bikin saja kesepakatan namai berapa kira-kira seperti itu. Maka sahha dzalik, maka itu sah. Baik. Kemudian di poin 374, faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yamna'anna jarun. Janganlah melarang. Jarun apa jarun? Tetangga. Jarahu, tetangganya juga. Seorang tetangga tidak boleh melarang tetangganya. Ya, seseorang ya tidak boleh melarang tetangganya. An yuriza khashabahu ala jidarihi. Yaitu meletakkan kayu di atas dindingnya. La yamna'anna jarun jarahu an yuriza khashabahu ala jidarihi. Jangan seorang tetangga melarang tetangganya meletakkan atau menancapkan kayu. Jadi begini, antum punya rumah di sampingnya ada tanah kosong, ya. Di sampingnya lagi ada rumah. Sehingga orang yang punya tanah kosong tinggal taruh kayu aja di situ biar dia bisa berteduh. Jadi nggak apa-apa. Jadi tidak boleh dilarang seperti itu. Karena tanahnya nempel gitu ya. Antum paham kan? Ini tanah kosong. Kemudian antum bikin rumah. Kemudian ada rumah lagi sampingnya. Kemudian dia taruh aja kayu di situ biar dia bisa berteduh. Ya. Baik. Berikutnya babul wikalah wasyarika wal musaqah wal muzara'ah. Baik. Babul wikalah. Wikalah terambil dari kata wakil ya. Wakala yakilu. Wakil. Ya. Saling mewakilkan atau perwakilan. Syarikah korporasi. Bersekutu ya. Kerjasama atau kongsi. Wal musaqah saling memberi, mengairi, saling mengairi. Wal muzara'ah saling menanam. Ini kerjasama sebenarnya. Baik, kita lanjutkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulunya Nabi yuwakilu. Apa arti yuwakilu? Mewakilkan fi hawaijihi, di hajat-hajatnya. Apa hajatnya? Kebutuhannya. Al-khassah secara pribadi. Wa hawaijil muslimin al-muta'alliqah bihi, dan kebutuhan-kebutuhan muslimin yang berkaitan dengannya. Baik, dia mewakilkan. Seperti Nabi pernah mewakilkan beli hewan kurban, ya. Suruh beli kambing, diwakilkan, tasarruf di situ. Jadi orang yang diwakilkan itu dia boleh membeli kambing sesuai dengan yang dia pilih. Baik, karena dia sudah diwakilkan untuk membeli kambing. Fahiya aqdun jaizun minat tarafain. Dan dia adalah akad yang jaiz. Jadi akad itu ada akad lazim, ada akad jaiz. Ya. Jaiz ini artinya secara ini tidak mengikat ya, tidak mengikat. Ya, kalau lazim itu mengikat, seperti jual beli itu lazim. Ya, atau nikah itu lazim. Ya. Kalau jaiz tidak terikat. Minat tarafain, dari kedua belah pihak. Ya. Akad antum paham ya maksudnya akad di sini? Akad, ya. Akad paham ya? Baik, kita lanjutkan. Tapi di sini antum lihat di catatan kakinya. Nomor 2 di sini. Jaiz. Kita baca di sini fadilah. Baik. Tidur di depan layar. Diam. Baik. Baik, silakan antum perhatikan catatan kakinya. Di nomor 2, Bayyana Syekh As-Sa'di. Syekh Sa'di menjelaskan fil irsyad
dalam bukunya bernama Al-Irsyad halaman 145 bi anna anwa'il uqud min haitsul luzum wa adamihi salasah, bahwa jenis-jenis akad itu, antum akad itu ada akad jual beli, akad nikah, akad apa lagi? Akad sewa menyewa, akad apa lagi? Gadai, akad apa lagi? Ya, hutang, boleh pinjam-pinjam. Apa lagi? Akad apa lagi? As-salaf, kemarinnya apa salaf? Akad order barang ya. Atau apa lagi? Ya, semuanya itu terbagi 3 menurut Syekh As-Sandi, ya. Min haitsul luzum wa adami salasa. Ada uqud lazimah. Ada akad-akad yang lazim. Ya. Ada juga uqud jaizah, nomor 2. Ada uqud jaizah. Nah, uqud jaizah ini yang ingin Anda sampaikan di sini, untuk perhatikan di sini. Likulli minat tarafain fashuhu. Maka kedua belah pihak berhak untuk membatalkannya. Ya, berhak untuk membatalkannya. Contohnya mewakilkan tadi. Contohnya Isa mewakilkan Hafiz untuk beli mobil contohnya. Ini saya kasih kamu duit 500 juta, saya wakil berbeli. Maka si Hafiz boleh saja membatalkannya atau si Isa boleh saja membatalkannya. Karena tidak ada kewajiban saling memenuhi di situ. Akan tapi kalau jual beli, kalau si Isa jual mobil ke Hafiz, setelah akadnya terjadi, si Hafiz terima barangnya, si Isa terima duitnya, maka itu termasuk akad lazim. Artinya tidak boleh tergagalkan, ya. Baik. Baik, apa akad lazim dengan akad jaiz? Siapa bisa jelaskan? Fadilah, apa akad jaiz? Akdun jaiz. Nah, iya, contohnya apa Hafiz? Tidak terikat. Isa apa contohnya? Akdun jaiz artinya akad yang tidak terikat antara dua pihak. Contohnya apa? Perwakilan. Contohnya dia mewakilkan beli barang. Maka si Isa boleh saja membatalkan akadnya sebelah pihak. Ya. Si Hafiz yang sebagai orang yang diwakilkan juga boleh menolak atau membatalkannya. Tapi kalau akad jual beli, barang yang setelah dijual atau dan dibeli, boleh nggak dibatalkan? Tidak boleh. Ya, karena akadnya lazim di situ. Lazim. Atau akad nikah. Oh. Akad nikah itu akad jaiz atau lazim? Akad nikah. Hah? Lazim. Lazim. Nggak boleh dibatalkan sepihak saja. Ya. Cekcok. Bisa sabi-sabian, bisa tawuran. Baik. Diserang Mio. Baik. Kok mantap Adil. Mungkin sampai sini dulu pelajaran kita. Antum terjemahkan ini dan besok kita baca bareng. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.